Yang lalu biarlah berlalu, karena waktu gak akan pernah bisa menunggu. Dan menyesali apa yang telah terjadi gak lantas membuatmu bisa kembali ke masa lalu. Yang ada, kamu hanya bisa memperbaiki diri untuk terus tumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Karena mau seburuk apapun masa lalumu, kamu masih punya hari ini untuk memulai hidup yang baru dan memberikan yang terbaik untuk masa depanmu. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Di Amerika Serikat ada lebih dari 120.000 remaja yang harus mendekam di penjara khusus remaja karena seringkali membuat onar dan melakukan berbagai tindakan kriminalitas. Biasanya setelah dibebaskan, 75% akan masuk kembali ke penjara atau bahkan mati di jalanan. Suatu malam di pusat penahanan khusus remaja Camp Kilpatrick, ketika semua orang sedang terlelap, seorang remaja yang bernama Roger memanfaatkan momen itu untuk memukuli seorang tahanan bernama Kelvin. Di mana Kelvin ini adalah anggota dari geng 95 yang telah lama menjadi musuh bebuyutannya geng Roger yang bernama geng 88. Tapi kejadian itu gak berlangsung lama. Roger segera dipisahkan dan dimasukkan ke ruang isolasi. Dan sewaktu Roger lagi tidur, muncullah seorang sipir bernama Sean Porter yang langsung memukulnya. Sean sengaja melakukannya agar Roger tahu betapa gak enaknya dipukuli saat lagi nyenyak-nyenyaknya tidur. Dan dengan cepat Roger menjelaskan bahwa sebelumnya Kelvin lah yang memulai duluan dengan mengejek gengnya. Mengetahui itu, Sean meminta Roger untuk sadar kalau gengnya itu hanya akan menjerumuskannya ke lingkaran setan, di mana kerjaannya hanyalah tawuran untuk membalaskan dendam yang gak ada ujungnya, yang sewaktu-waktu bisa aja merenggut nyawa Roger. Dan mengingat besok Roger udah bebas, Sean berharap Roger bisa memulai hidupnya yang baru tanpa bergabung lagi dengan gengnya itu. Keesokan harinya, Roger yang udah bebas itu pergi jalan-jalan bersama sepupunya yang bernama Willy dan pacar Willy yang bernama Danielle. Di tengah jalan, Roger bertemu dengan dua anggota geng yang lainnya. Di situ, Roger diminta untuk bergabung merampas kembali sepeda adik mereka yang raib diambil geng 95. Awalnya Roger yang ingin tobat itu gak mau ikut, tapi Willy terus saja membujuknya hingga membuat pendirian Roger goyah. Dan pas mereka mau jalan, geng 95 mendadak muncul. Atas kejadian barusan, Roger meninggal di tempat. Dan gak lama kemudian ketua gengnya yang bernama Free datang untuk mengajak Willy membalaskan kematian Roger itu dengan menembak adik dari bos geng 95 yang bernama Anthony, yang mana saat ini Anthony sedang bekerja di suatu supermarket. Sisanya Free lah yang akan membereskan bos dari geng 95. Tanpa pikir panjang, Willy pun segera pergi ke supermarket. Sesampainya di sana, Willy langsung menodongkan pistolnya ke arah Anthony. Dan pas mau nembak, ia dipergoki oleh bosnya Anthony hingga membuat tembakannya meleset sangat jauh. Lalu Willy pun buru-buru kabur. Sepulang dari supermarket, Willy sontak kaget saat melihat wajah ibunya telah babak belur. Rupanya itu adalah perbuatan dari sang ayah yang selalu berlaku kasar kepada ibunya. Gak hanya itu, ayahnya juga sering banget ngabisin duit ibunya cuma buat minum-minum. Muak dengan apa yang terjadi, Willy pun langsung dan sesaat kemudian Willy pun ditangkap dan dibawa ke Camp Kilpatrick. Di sisi lain, terlihat Sean tampak begitu kaget saat mendengar kabar kematian Roger.
Entah mengapa setiap kali ada yang baru keluar dari penjara, ujung-ujungnya mereka pasti kembali ke jalanan dan melakukan tindak kriminalitas, sampai gak jarang menelan korban jiwa. Gak mau hal itu terulang lagi, Sean mencari cara agar para tahanannya segera tobat dari dunia gelap. Beberapa saat kemudian, Sean pun mendapatkan sebuah ide untuk membentuk tim football. Sean pun lalu menyampaikan ide itu kepada atasannya. Tentu saja ide itu ditolak. Ya, atasannya takut kalau para tahanan gak bisa menjaga emosinya saat bertanding nanti. Dengan cepat Sean pun bilang kalau dengan adanya football, mereka bisa belajar untuk mengendalikan emosi mereka. Bahkan mereka juga bisa belajar menjadi lebih bertanggung jawab, disiplin, dan menghargai satu sama lain. Karena mau sekelam apapun masa lalu mereka juga berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah. Mendengar itu, atasannya langsung berubah pikiran dan membiarkan Sean melatih tim football tersebut. Rupanya dulu Sean adalah pemain football yang sangat diperhitungkan di kampusnya. Tapi sejak ibunya sakit keras, Sean memilih berhenti menjadi pemain tim football agar bisa merawat ibunya dengan maksimal. Dan malamnya Sean langsung mendata siapa aja yang akan bergabung ke tim football ini. Yang ternyata diantaranya ada Kenny, Leon, Evans, Perez, Matlock, Kelvin, dan Willy. Awalnya Willy gak mau ikut, tapi Sean terus meyakinkannya. Ia gak ingin Willy bernasib sama dengan mendiang Roger. Sean ingin Willy hidup lebih lama dari umur Roger. Sementara itu saat Junior mengajukan dirinya, Sean malah menolaknya. Ia merasa Junior masih sangat emosian dan susah diatur. Besoknya Sean pergi dari satu sekolah ke sekolah lainnya untuk mengajak tim football mereka bertanding dengan tim footballnya. Namun semua sekolah gak ada yang sudi melakukannya. Mereka takut yang terjadi di lapangan nanti bukanlah pertandingan football, tapi malah adu jotos. Gak ingin menyerah gitu aja, Sean terus membujuk hingga akhirnya ada sebuah sekolah yang mau bertanding dengan timnya. Gak hanya itu, tim Sean ternyata mendapat kesempatan untuk mengikuti pertandingan football selama 1 musim penuh di Liga Camino Real Sin. Hari pertama latihan pun segera dimulai. Sean memberitahu kalau nama tim football mereka adalah Mustang. Setelah itu, Sean menjelaskan beberapa aturan yang harus timnya patuhi. Dan mereka harus latihan sesuai dengan cara Sean, bukan dengan cara mereka. Selesai mengatakan itu, Sean meminta mereka untuk lompat sambil mengeja nama tim mereka, yaitu Mustang. Sayangnya, mereka seringkali keliru saat mengejanya. Meski begitu, latihan pun tetap berlanjut. Get your ass down there, on my whistle, get that chicken. Bend your knees. Bend your knees. Pada latihan itu terlihat Willy berlari paling cepat, sedangkan Evans berlari paling akhir. Karena gak sanggup lagi, Evan pun memutuskan untuk berhenti. Sean sama sekali gak menghalanginya, dan jika nantinya Evans berubah pikiran, Sean ingin Evan kembali dengan sepenuh hatinya. Selesai latihan, Sean gak segan memuji kalau mereka telah latihan dengan sangat baik. Dan latihan hari pertama pun akhirnya selesai. Malamnya pas Sean lagi menjelaskan jadwal pertandingan, tiba-tiba terdengar suara bising dari luar gedung yang ternyata ulah dari Junior. Rupanya Junior sedang kesal setengah mati karena dia nggak bisa menemui anaknya yang hari itu sedang berulang tahun. Karena nggak ingin terus dianggap pecundang, Junior pun ingin tobat. Bagaimanapun juga, ia ingin membuat bangga anaknya. Untuk itulah Junior meminta Sean mengizinkan dirinya bergabung dengan tim football. Ia berjanji akan merubah segala tabiat buruknya, dan tanpa banyak mikir, Sean pun akhirnya mengizinkannya. Keesokan harinya di sela-sela latihan, Willy dan Kelvin terlibat pertikaian karena masih sama-sama menyimpan dendam atas kematian teman-teman segeng mereka.
Sean pun segera memisahkannya. Dan detik itu juga Sean ingin mereka berdua baikan. Karena kalau sampai terus-terusan menyimpan dendam, selamanya pertumpahan darah akan terus terjadi di antara geng mereka. Padahal mereka berdua sama sekali nggak tahu persis gimana asal-muasal geng mereka bisa musuhan seperti itu. Dan dengan keras kepala mereka pun menolak berdamai. Ketika Sean menyuruh mereka melanjutkan latihannya, mereka langsung menolaknya dikarenakan ingin istirahat sebentar. Lalu satu persatu dari mereka mulai duduk. Namun bukannya marah, Sean malah takjub karena para tahanan itu terlihat mulai kompak. Tentu saja Sean langsung memperbolehkan mereka istirahat. Sean kemudian membawakan mereka semua perlengkapan football. Sebagian dari mereka menolak memakai pelindung untuk melindungi kemaluan mereka karena dianggap itu hanya digunakan untuk orang pengecut. Namun pas latihan dimulai kembali, tiba-tiba saja Bad luck, what happened? Pussies. Yeah, me too. You're going, Willie. Anybody else forget to put their cup? I got mine on, but it ain't nowhere near big enough. Last year, when you were dealing... Beberapa hari kemudian, para tahanan itu mendapatkan kunjungan dari keluarga dan kerabatnya. Dan di luar dugaan Willy, Daniele datang menjenguknya. Namun karena Willy masih saja emosian, Daniele lalu buru-buru pergi dari sana. Dan begitu pula yang terjadi dengan Kenny, di mana ibunya terlihat marah dan pergi meninggalkannya. Kenny pun seketika merasa sangat sedih. Sean yang melihatnya segera menenangkannya. Malamnya selesai para tahanan menulis surat, Sean tiba-tiba saja merasa sedih saat membaca surat yang ditulis Willy untuk Daniele. Jadi saat ini satu-satunya orang yang masih peduli dengan Willy hanyalah Daniele. Ia nggak ingin Daniele pergi meninggalkannya, sebagaimana ibu dan adiknya yang udah nggak mau lagi menganggapnya sebagai keluarga. Di hari berikutnya mereka kembali latihan lagi dengan lebih serius. Namun di tengah latihan, Junior jatuh dan sama sekali nggak bisa bergerak. Ia lalu segera dilarikan ke rumah sakit. Gak lama dari itu, Sean memberitahu ke anggota timnya kalau Junior gak akan ikut bertanding karena ia mengalami cedera yang sangat parah. Dan sehari sebelum pertandingan, Junior yang baru kembali dari rumah sakit itu segera menyemangati timnya. Ia bilang kalau mereka pasti bisa menang karena sekarang mereka bukan lagi seorang pecundang. Ketika hari pertandingan tiba, terlihat Evans ingin kembali bergabung dengan tim football mereka. Sean yang mengetahui segera menawarkan Evans untuk menjadi manajer peralatan football tim Mustang. Tentu saja Evans langsung menerimanya dengan senang hati. Kali ini tim Mustang akan bertanding dengan tim football yang bernama Panther, di mana Panthers ini memiliki banyak pendukung. Dan gak lama kemudian pertandingan pun dimulai. Willie, run their asses over. Di situ tim Mustang terlihat sangat kewalahan saat menghadapi tim Panther yang sama sekali nggak memberikan celah untuk tim Mustang mencetak skor. Dan bukannya menyemangati timnya, Sean malah berteriak marah-marah di pinggir lapangan. Begitupun yang terjadi waktu istirahat, di mana Sean terus mengomeli timnya dengan sangat keras. Dan sewaktu pertandingan kembali dilanjutkan, tim Mustang telah kehilangan kepercayaan dirinya lantaran tim Panthers terus menguasai jalannya pertandingan. Let's kick off. Let's salvage some pride. All right, you get out there, you run their asses over. I'm ready to hit you. Put your shoulder down and run their asses over. Coming for you, boy. Yeah. Stay down. 18 yards. What are you doing? Come here. What was that? That's the final score. Very content. Dan pada akhirnya tim Mustang pun kalah telak. Yang mana sampai akhir pun mereka sama sekali gak mencetak skor. Hal itu lantas menjadi tamparan keras hingga membuat mereka menangis kecewa.
Detik itu juga, Sean pun langsung dihinggapi perasaan yang sangat bersalah. Ia lalu mencoba menenangkan timnya itu dengan mengatakan kalau pertandingan pertama itu memang akan selalu terasa berat. Akan selalu banyak kesalahan yang terjadi. Lagian mereka sudah bermain football selama 3 tahun, sementara tim Mustang baru bermain selama 3 minggu. Sean yakin kalau terus berlatih, mereka bisa bermain lebih baik lagi. Dan apapun yang terjadi, Sean gak akan pernah mau menukar timnya itu dengan Panthers. Sayangnya, Willy yang udah terlanjur kecewa itu langsung mengundurkan diri. Keesokan harinya, Sean mendapatkan kabar kalau semua anggota timnya gak mau lagi bermain football. Meski berat, Sean berusaha untuk menerima kenyataan itu dengan legowo. Tapi di saat dia sudah bisa menerimanya, tiba-tiba saja timnya itu sedang melakukan pemanasan di lapangan. Mereka mendadak berubah pikiran karena gak mau lagi menjadi seorang pecundang. Begitu pula dengan Willy yang akhirnya memilih bertahan karena timnya. Lalu mereka segera latihan seperti biasanya hingga sampailah mereka pada pertandingan selanjutnya, di mana tim Mustang masih belum bisa menguasai pertandingannya. Dan hasil akhirnya tim Mustang kembali menelan kekalahan. Besok paginya, Sean langsung menantang Billy yang dari kemarin terlihat sangat takut ditabrak itu agar berani menabrak dan menjatuhkan dirinya. You got Weathers. Good work, Weathers. Not like that. Get back there and do it again. It's all right, Weathers. Get your head up. Accelerate. Put your shoulder down to help you out here, Willie. You got no homeboys. You got no help. Di pertandingan berikutnya, tim Mustang terlihat mulai bisa menguasai pertandingan. Willy pun terlihat sudah lebih percaya diri. Dan detik-detik terakhir pertandingan, saat Willy berhasil memegang bolanya, ia terus berlari tanpa takut sedikit pun. Lalu terlihat ada Kelvin yang membantunya membuka jalan untuk Willy terus melaju. Hingga akhirnya Willy berhasil mencetak skor terakhirnya. Dan untuk merayakannya, mereka pun langsung menceburkan diri ke kolam renang. Pagi itu, Sean izin tidak melatih tim footballnya dulu, dikarenakan ia harus menemani ibunya yang saat ini kondisinya semakin buruk. Dan sewaktu mau pergi ke rumah sakit, timnya memberikan Sean kejutan, yaitu sebuah bunga yang mereka rangkai sendiri dan sebuah kartu yang berisi harapan mereka agar ibu Sean lekas sembuh dan bisa melihat pertandingan mereka. Namun sayang, ibu Sean gak bisa bertahan lebih lama lagi. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ibunya bilang kalau ia sangat bersyukur karena sudah berhasil membesarkan anak yang hebat dan baik seperti Sean. Ya, ibunya itu benar-benar bangga dengan semua hal yang telah Sean lakukan selama ini. Dan sama seperti ibunya, Sean pun sangat bersyukur karena memiliki ibu yang selalu ada untuknya dan mendukung apapun impian anaknya itu. Di mana dulunya ibunya lah yang akan selalu membalut luka dan mengompres memarnya. Meski ibunya sekarang tak lagi ada di sisinya, tapi Sean yakin ibunya akan selalu memperhatikan Sean dari atas sana. Suatu hari datanglah Free ke Camp Kilpatrick untuk bertemu dengan Willy. Tapi petugas langsung gak mengizinkannya karena takut Free akan melakukan kekacauan dan membawa dampak buruk bagi Willy. Malamnya, para tahanan kembali menuliskan surat untuk keluarga dan kerabatnya. Kini mereka pun dengan bangganya cerita kalau mereka telah menemukan titik balik kehidupan mereka masing-masing yang telah merubah mereka menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya.
Dan di situ Willy lagi-lagi menuliskan surat untuk Daniele. Karena surat Willy gak kunjung mendapat balasan, besoknya Sean segera menemui Daniele. Rupanya selama ini surat-surat itu dari Willy gak pernah sampai ke tangan Daniele karena sengaja disembunyikan oleh ayahnya. Iya, ayah Daniele gak ingin anaknya itu bersanding dengan pria yang gak memiliki masa depan. Memahami posisi ayah Daniele, Sean kemudian memberitahu kalau Willy yang sekarang sudah menjadi pemain football dan sudah berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan beberapa hari berlalu, tim Mustang kembali melanjutkan pertandingannya. Namun kali ini sudah terlihat banyak penonton yang mendukungnya. Bahkan kini mereka telah memiliki cheerleader yang berasal dari mbak-mbak tahanan dari penjara khusus wanita. Gak lama kemudian datanglah Free yang ingin menyemangati Willy. Singkat cerita, tim Mustang berhasil memenangkan pertandingan itu dan masuk ke babak final. Dan sesaat setelah pertandingan berakhir, Free kembali berulah. Atas kejadian barusan, Free pun tewas ditembak polisi dan Kelvin segera dilarikan ke rumah sakit. Sementara tim Mustang sendiri terancam akan gak bisa melaju ke babak final. Di sisi lain, Willy terlihat galau berat karena waktu itu Willy lebih memilih menyelamatkan Willy ketimbang teman gengnya. Willy pun merasa sangat bersalah. Seandainya waktu bisa diulang, Willy berharap Kelvin lah yang seharusnya meninggal. Mendengar itu, Sean otomatis menyuruh Willy untuk istighfar. Karena kalaupun Willy sekarang mau kembali ke gengnya, ia pasti sudah dianggap musuh oleh gengnya itu. Jika Willy pikir dia sudah nggak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, Willy salah besar karena Sean dan Mustang akan selalu ada di sisi Willy. Esok harinya, Sean menemui pihak penyelenggara pertandingan karena timnya terancam didiskualifikasi. Dengan cepat, Sean bilang kalau dia nggak akan membiarkan kejadian buruk itu terjadi lagi. Lalu atasannya pun ikut menimpali bahwa dia yang akan bertanggung jawab menjaga keamanan sekitar stadion selama berlangsungnya pertandingan. Dan benar saja ketika hari H pertandingan tiba, semua polisi dikerahkan untuk berjaga-jaga di sekitar stadion. Di babak semifinal ini, Mustang kembali berhadapan dengan Panther. Sean paham rasa minder mereka atas kekalahan telak waktu itu pasti masih tersisa di benak mereka. Sean lantas menenangkan mereka bahwa dulu mereka memang masih pemula, tapi sekarang merekalah rajanya yang siap balik membantai tim lawan. Karena bagaimanapun harga diri Mustang hari ini sangat dipertaruhkan. Lalu dari bangku penonton terlihat ada keluarga junior, Ibu Kenny dan Daniele dan juga ayahnya yang sengaja datang untuk mendukung tim Mustang. Selain itu muncullah Kenny yang baru pulang dari rumah sakit. Dan gak berselang lama pertandingan football babak semifinal pun resmi dimulai. Great, cheer! It's all day, loser! Woo-hoo! All right, come on, officers, go! Di sepanjang awal pertandingan, Mustang terus saja gagal mencetak skor dan Panthers dengan sangat cepat kilat memimpin skor pertandingan. Rupanya Mustang merasa tertekan dan terintimidasi oleh tim lawan, apalagi saat mengetahui babak awal telah berakhir dengan skor mereka yang masih kosong.
Dan di ruang ganti, Sean sengaja nggak memberikan sepatah kata pun untuk menyemangati timnya. Ia yakin timnya bisa menemukan semangatnya sendiri untuk menjadi pemenang. Dan benar saja, selang beberapa menit kemudian, Willy mulai meyakinkan anggota lainnya kalau mereka tuh sebenarnya jauh lebih jago daripada lawannya. Hanya saja mereka sering nggak percaya dengan kemampuan diri mereka sendiri. Padahal mereka sekarang bukanlah seorang pecundang. Mereka sudah berubah. Dan di momen inilah mereka seharusnya menunjukkan bahwa seorang pecundang pun bisa menjadi seorang pemenang. Lalu mereka pun mulai merasakan semangat yang membara. Dan gak lama kemudian pertandingan pun kembali dimulai. Back in the game, baby. Leah, On one. Leah. Ready? Dalam sekejap Mustang berhasil membalikkan keadaan. Kini Mustanglah yang mulai menguasai pertandingan. Dan menjelang detik-detik terakhir pertandingan terlihat Junior sedang memasuki lapangan. Hal itu lantas membuat pertandingan semakin memanas. Dan setelah melewati pertandingan yang panjang, yang menguras segala peluh dan air mata, tim Mustang pun berhasil melaju ke babak final. Meskipun pada akhirnya Mustang kalah dalam babak final, tapi bagi Sean, Mustang telah menjadi pemenangnya. Karena sekarang mereka telah tumbuh menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya, bahkan jauh lebih baik. Dan sejak saat itu semua anggota tim dibebaskan. Ada 24 orang yang melanjutkan sekolah, 3 orang yang punya kerjaan, dan hanya 5 orang yang kembali ke penjara. Setelah dibebaskan, Junior bekerja di perusahaan furnitur. Calvin sembuh dari luka tembaknya dan bermain football untuk tim SMA Washington. Perez dan Matlock kembali ke geng mereka, yang kemudian kembali mendekam di penjara. Kenny bersekolah di Redondo Beach, Leon tobat jadi bandar narkoboy dan menjadi pemain football untuk SMA Dorsey. Billy mendapat beasiswa penuh untuk bermain football di sekolah ternama yang lokasinya jauh dari geng 88. Sementara Sean, ia tetap melatih di Camp Kilpatrick, melatih para tahanan remaja lainnya yang menginginkan perubahan dan berhenti menjadi seorang pecundang. Thing about it is I know I'm coming back. Oh, oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I
then